Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil a'dham wa ala alihi wa ashabihi ajma'in al-kiram wa ba'du. Para pemirsa dimanapun berada, umat Islam yang senantiasa dalam kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Jalla Jalaluh, Allah Azza wa Jal, yang mana Allah telah memberikan segala kenikmatan kepada umat manusia serta mencukupi segala bentuk kebutuhannya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan bagi sang revolusioner dunia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai nabi terakhir, sebagai pembawa risalah kenabian, sebagai rasul yang telah memberi bimbing, membawa umat dari alam kegelapan menuju alam ilmiah seperti saat ini. Hadirin rahimakumullah, memasuki era dunia yang global seperti saat ini, kita tentu sadar bahwa perkembangan situasi tidak hanya dipengaruhi dari perubahan umur ataupun usia, akan tetapi situasi juga dipengaruhi kemaju dan tidaknya suatu negara yang pula diatur dan dipengaruhi oleh kemajuan teknologi informasi. Kita selaku umat manusia yang telah memasuki usia senja bagi yang kelahirannya di atas 70-an, tetapi masuk generasi muda bagi yang lahir tahun 90-an. Akan tetapi bukan karena usia tua ataupun usia muda yang mempengaruhi kita sebagai manusia, tetapi sejauh mana kita mampu memaknai dan memanfaatkan usia yang Allah berikan itu dalam meningkatkan ibadah-ibadah, kegiatan-kegiatan sosial, serta hal-hal positif yang lain, sehingga umur tersebut menjadi berkah bagi kita. Karena tidak sedikit dari kita yang umurnya panjang tetapi belum mampu memanfaatkan umur tersebut atau nikmat umur yang panjang tersebut. Mereka sebagian ada yang lalai untuk memanfaatkan makna panjangnya umur. Tentunya di sini kita sebagai umat untuk saling mengingatkan bahwa umur dan segala apa yang Allah berikan kepada kita berupa kenikmatan, harta, ilmu, usia, atau keluarga, itu ujian yang Allah berikan kepada kita umat manusia untuk selanjutnya bisa dimanfaatkan, bisa digunakan untuk kebaikan, untuk menjalankan ketaatan, peribadatan kepada Allah. Karena tujuan hidup itu adalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jangan lari dari kenyataan. Kita jangan terlalu mengejar dunia karena keinginan. Akan tetapi bagaimana kita bisa memanfaatkan dunia untuk ibadah kepada Allah. Manfaatkan kehidupan di dunia ini untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Jangan gunakan ibadah kita hanya untuk kepentingan dunia, tapi jadikanlah dunia
sebagai sarana kita untuk ibadah kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratihi wala akhiratahu li dunyahu hatta yusiba kullan minhuma jami'a fa inna dunya balagun ilal akhirah. Bukanlah yang dikatakan orang yang baik adalah orang yang hanya memilih akhiratnya. Tetapi orang yang baik adalah orang yang bisa mensinkronkan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhiratnya. Dan dunia hanya dijadikan sarana untuk mencapai tujuan akhiratnya, yakni mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat sebuah hadis Nabi, hadis qudsi. Sayati ala ummati zamanun sayafirrun nasu 'anil ulama fayabtalihimullahu bisalasati allatallahu sultanan zalima wa yanza'ullahu al-barakata min kasbihim wa yakhrujuna minad dunya bighairi imanin. Akan datang satu masa di mana manusia sudah lari meninggalkan para ulama, sehingga Allah akan memberikan salah satu ujian dari 3 jenis ujian. Ujian yang terberat di antara ketiganya, walaupun sama-sama berat, adalah yang terakhir. Apa yang pertama? Sallatallah sultanan zalima. Mereka memiliki pemimpin, tetapi pemimpin zalim. Yang kedua, wa yanza'ullah al-barakata min kasbihim. Allah akan mencabut keberkahan dari usahanya. Pekerjaan mudah tapi tidak barokah. Yang terbesar adalah paling kita takutkan aduna minad dunya bi ghairi imanin. Dan mereka keluar dari dunia atau mati, meninggal, tidak membawa iman. Naudzubillah summa naudzubillah. Para pemirsa, akhir zaman seperti saat ini dengan bertubi-tubinya ujian yang diberikan oleh Allah, tidak ada cara lain selain kita berikhtiar, berupaya, berusaha untuk menghalau penyakit. Tetapi tentunya kita bukan menghalau kepada Allah, tetapi kita lebih mendekatkan diri kepada Allah. Jangan pernah menghalau Allah, jangan pernah menghalau tempat-tempat Allah, tetapi kita kembalilah kepada Allah, berzikirlah kepada Allah, bertasbihlah kepada Allah, bertahmidlah kepada Allah, bertahlillah kepada Allah, bacalah ayat-ayat Allah. Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitabullah wa sunnatu rasulillah. Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Aku tinggalkan 2 pusaka ke kalian. Selama kalian berpegang teguh kepada keduanya, kalian tidak akan pernah tersesat untuk selama-lamanya, kata Rasul. Amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitabullah wa sunnatu rasulillah. Yang pertama adalah kitab Allah, Al-Quran, dan yang kedua sunnah Rasul, Al-Hadis. Di dalam kitab ini kalau kita pedomani, kalau kita pegangi di dalam kehidupan ini, Islam sebagai life, jalan kehidupan, maka kehidupan kita, baik kehidupan dunia atau kehidupan akhirat, akan menjadi kehidupan yang baik, kehidupan yang membahagiakan, kehidupan yang menyenangkan, kehidupan yang menjadikan kedamaian. Kalau kita lalai dari Al-Quran, kita lalai dari hadis Nabi, kita akan menjadi orang yang rugi, karena firman-Nya juga, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa lari dari Al-Qur'anku, dari perikatanku, dari kitabku Adzikra, fa inna lahu ma'isyatan dhanka,
maka baginya kehidupan yang nestapa. Wa nasyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kelak kami kumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma, mereka bertanya, wahai Tuhanku, kenapa engkau jadikan kami buta? Waqad kuntu basira, padahal dulu kami bisa melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Allah menjawab, begitu pula kalian ketika ayat-ayat saya datang, ayat-ayat saya berikan, fanasitaha, engkau melalaikannya, engkau melupakannya. Wa kadzalikal yauma tunsa, maka pada hari ini saya juga melupakan kalian. Ingin kita tidak dilalaikan oleh Allah. Jika kita ingin tidak dilupakan Allah, jangan pernah lupakan Allah. Kalau kita ingin tidak ditinggalkan Allah, jangan tinggalkan Allah. Datangilah Allah di dalam kehidupan kita ini. Jangan pernah mencoba untuk menjauhi Allah dalam setiap waktu kita, dalam setiap detak jantung kita, kalau kehidupan kita tidak ingin ditinggalkan oleh Allah. Marilah kita kembali kepada Allah, bahwa dunia, berputarnya jagat, berjalannya detak jantung, bergeraknya nafas, berevolusinya darah dalam setiap pori-pori tubuh kita, tidak lain dan tidak bukan merupakan iradah dari Allah. Apapun yang berputar di jagat raya ini, di dunia ini, merupakan kehendaknya. Maka marilah kita kembali kepada siapa yang berkehendak di dalam menjalankan roda kehidupan, tentunya Rabbul Izzah. Hadirin rahimakumullah, semoga yang singkat ini mampu menjadikan pengingat diri dan peringatan untuk kita semuanya agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.